Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam program doa pagi hari ini. Mari sama-sama pagi hari ini, saya mengajak untuk setiap kita naikkan syukur di dalam hadirat Tuhan. Naikkan sembahmu di dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari sama-sama kita nikmati hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarkan segala syukur, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Kau Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu Yesus. Sebab hanya Engkau pribadi yang layak terima pujian kami, yang layak terima sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Yesusku, ku bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih, oh Yesusku, ku mau menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu. Ku berseru, oh, ku berseru Yesus, memanggil nama-Mu, nama yang berkuasa. Hanya Engkau Yesus layak terima sembah kami, layak terima pujian kami. Haleluya, oh haleluya. Mari kita sembah Dia. Katakan Dia baik, oh Dia sungguh baik. Kasih setianya, oh sampai selama-lamanya. Bersyukur. Makasih Tuhan. Kamu mau naikkan syukur kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala
puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu. Oh, terpujilah namamu. Haleluya. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembahkan, ku tinggikan Engkau di dalam hadirat-Mu. Ku datang sujud, oh menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh
bumi. Aku mau bersyukur ya Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Oh nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur kami dalam hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Dan selama kita mencari Tuhan, memuji, menyembah Dia, Tuhan hadir di tengah pujian. Dia akan melawat hidup kita, menyembuhkan, memulihkan, memberkati. Tapi lebih daripada itu, biarlah kita makin intim dengan Tuhan. Kita mengejar pribadi Tuhan lebih daripada perbuatan tangannya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Guru Agama Mencari Yesus. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Percakapan dengan Nikodemus.
adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jikalau Allah tidak menyertai dia." Saudara-saudara, Alkitab berkata ada seorang Farisi yang datang kepada Yesus untuk bertanya bagaimana supaya dia bisa diselamatkan. Namanya adalah Nikodemus. Nikodemus adalah orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang memisahkan diri dari cara hidup masyarakat umum dan bertekad untuk melakukan segala perintah Allah yang dicatat di dalam kitab Taurat. 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, mereka menyelidikinya dan membuat kitab yang lain, Misnah, Talmud, untuk menjabarkan kitab Taurat itu menjadi satu aturan yang sangat rinci. Saudara-saudara, jumlah orang Farisi yang ada di Israel pada waktu itu hanya kurang dari 6.000 orang. Tapi mereka adalah orang-orang yang elit, orang-orang yang dianggap rohaniwan yang ingin mencari kebenaran. Dan dikatakan bahwa Nikodemus adalah seorang Farisi. Dia juga adalah pemimpin agama Yahudi. Artinya dia anggota mahkamah agama Yahudi yang disebut Sanhedrin, yang terdiri dari 70 orang. Jadi orang Yahudi itu punya pengadilan agama yang tertinggi. Dan salah satu anggotanya adalah Nikodemus ini. Kenapa Yohanes dalam Yohanes pasal 3 ini menunjukkan bahwa ada orang Farisi, ada anggota Sanhedrin, pengadilan agama Yahudi yang datang untuk percaya kepada Yesus. Dia mau bilang, bahkan orang yang beragama saja, yang sudah berusaha hidup suci, berbuat sebaik mungkin dalam hidup, masih membutuhkan keselamatan yang pasti di dalam Yesus. Masih membutuhkan kelahiran baru yang hanya dikerjakan oleh Yesus. Apalagi orang berdosa, saudara. Jadi kalau orang baik-baik saja nggak bisa selamat dengan kebaikannya, apalagi kalau kita suka melakukan dosa, kita sungguh membutuhkan penyucian, pertobatan, perubahan yang radikal oleh Yesus Kristus. Nah, kedatangan Nikodemus pada waktu malam ini menarik perhatian. Karena apa? Dia nggak mau datang siang-siang karena dia orang terhormat, saudara, orang Farisi, orang anggota Sanhedrin. Nah, kadang-kadang jabatan, kedudukan menghalangi kita untuk percaya kepada Yesus. Saya ingat satu kali ada seorang pemimpin dari Taiwan bernama Dr. Sun Yat-sen hadir dalam sebuah ibadah. Dia mengajak rekannya Menteri Perhubungan untuk hadir dalam ibadah tersebut. Dan ketika pendeta berkhotbah, memberikan tantangan pertobatan untuk orang terima Yesus, altar call supaya orang maju ke depan untuk menerima Yesus. Dr. Sun Yat-sen berkata begini, "Majulah ke depan. Aku sudah percaya Yesus, kamu belum." Dia bilang, "Banyak rakyat jelata di sini. Aku malu untuk maju ke depan." Ingatlah di hadapan Tuhan, nggak ada orang hebat, tidak ada rakyat jelata. Kita semua manusia berdosa yang membutuhkan Tuhan Yesus. Tapi menteri itu berkata, "Beri aku kesempatan untuk 1 hari 24 jam memikirkan apakah memang aku akan jadi Kristen, aku akan bertobat atau tidak." Dan malam hari itu si menteri tidak menerima Yesus. Keesokan harinya ada orang menaruh bahan peledak di kendaraannya, meledak dan menteri itu meninggal dunia tanpa sempat menerima Yesus. Alkitab berkata, pada hari ini jika engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan sampai karena jabatan, karena kedudukan, karena engkau orang kaya, karena engkau orang terpandang, engkau tidak mau datang kepada Yesus. Kau bilang, yang butuh Yesus kan orang miskin, orang bodoh, orang tidak terpelajar. Engkau akan menyesal, saudara. Nikodemus, orang kaya, terpelajar, pintar, rohaniwan, tapi dia membutuhkan keselamatan. Karena itu dia mencarinya dari seorang rabi Yahudi yang bernama Yesus. Nah, kita berkata dia datang pada waktu malam. Mungkin karena takut diketahui oleh orang Yahudi. Bisa jadi reputasinya menjadi hancur, saudara, kalau orang tahu. Tetapi bisa juga dia datang waktu malam bukan sekedar karena takut diketahui orang Yahudi yang lain.
Tetapi dia mencari waktu yang tenang untuk berbicara dengan Yesus, tidak mau diganggu oleh orang lain. Karena pada siang hari biasanya Yesus dikerumuni oleh begitu banyak orang. Nanti orang menginterupsi ini itu. Dia ingin cari waktu yang tenang, bicara hati ke hati. Karena ada kekosongan di dalam jiwanya. Ada keraguan apakah dia sebagai pengajar agama Yahudi akan selamat, akan masuk sorga, saudara. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Kita seringkali perlu mencari waktu yang tenang, ya, untuk memikirkan kehidupan. Kalau terlalu sibuk dengan banyak hal, kita lupa dengan perkara-perkara rohani, loh saudara. Tapi kalau kita bisa meneduhkan hati, mengambil waktu untuk keluar sebentar dari kesibukan, retreat pribadi, dan memikirkan tentang kekekalan, memikirkan tentang perkara rohani, oh Tuhan akan mengisi batin kita yang paling dalam. Pagi hari seperti ini adalah hal yang sangat bagus. Waktu saudara berdoa, saudara bangun lebih awal dan mendengarkan firman Tuhan, supaya hatimu dipenuhkan dengan hadirat Tuhan. Ya, jadi Nikodemus datang kepada Yesus karena dia ragu. Apakah dia bisa selamat atau tidak? Saya ingat ada seorang rabi Yahudi lain namanya Zochanan ben Zakkai, yang waktu menjelang ajal dia berkata kepada muridnya, kalau aku mati jangan kenakan kepadaku jubah putih atau jubah hitam, tapi abu-abu saja. Loh, kenapa Rabi? Karena kalau aku putih, optimisme sorga, ternyata aku masuk neraka, kan malu. Semuanya pakai baju hitam di neraka, aku pakai jubah putih sendirian. Tapi kalau sebaliknya aku pakai jubah hitam, ternyata masuk sorga, semua pakai jubah putih, aku hitam sendirian, malu. Ya, supaya aman udahlah abu-abu saja katanya. Nah, ini orang yang gak punya kepastian keselamatan. Tapi Yesus yang sanggup memberikan keselamatan itu. Karena melalui kelahiran baru, mujizat pemulihan kehidupan akan terjadi. Yesus kemudian nanti akan bicara tentang kelahiran baru yang akan kita bahas pada hari-hari yang akan datang. Nah, dari sini saya melihat bahwa Nikodemus adalah orang yang secara sembunyi-sembunyi mengagumi Yesus. Karena kalau kita baca dalam Yohanes 7 ayat 51, ketika para ahli Taurat, orang Farisi itu mulai mempersoalkan tentang Yesus. Lalu mereka bilang, wah ini ajaran sesat nih, gak bener nih. Dalam Yohanes 7 ayat 51 dikatakan oleh Nikodemus, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jadi dia bilang, ayo kita audensi, kita mendengar perkataan Yesus. Jangan kita menghukum dia tanpa mendengar tentang siapa dia. Tapi kemudian yang lain bilang, kamu kok malah bela dia, gak usah lah. Begitu saudara. Bahkan lebih jauh kalau saudara baca dalam Yohanes 19 ketika Yesus mati disalib, Nikodemus lah yang bersama-sama dengan Yusuf Arimatea, yang juga merupakan murid Yesus yang sembunyi-sembunyi, yang minta izin untuk menurunkan mayat Yesus dan meminyaki, memberi rempah-rempah, mengkafani dan menguburkan Yesus. Saya percaya bahwa akhirnya ketika kita percaya, kita nggak bisa sembunyi-sembunyi. Ketersembunyian kita bisa mematikan iman, atau sebaliknya, iman kita akan menyebabkan kita tidak sembunyi-sembunyi lagi untuk percaya kepada Yesus. Saya harap saudara bukan Kristen tersembunyi, tapi Kristen yang berani menyatakan imannya bukan dengan cara konyol. Ini aku orang Kristen. Gitu, bukan begitu, tapi dalam kehidupan yang saleh yang mencerminkan karakter Kristus. Nikodemus berkata, engkau adalah guru yang diutus Allah. Nah, Nikodemus itu kan pengajar Yahudi dan berani menyebut Yesus anak tukang kayu yang kelihatannya tidak terpelajar dalam tanda kutip ya, sebagai guru. Saya rasa ini merupakan sikap rendah hati dan penting sekali dimiliki oleh orang yang mau belajar firman, orang yang mau mencari kebenaran. Sebab kalau saudara rasa diri paling pinter, ngapain dengar pendeta khotbah, saya udah tahu, saya udah lebih pinter, saudara nggak akan terima perkara-perkara baru yang dinyatakan Tuhan kepada kita. Engkau adalah guru yang diutus Allah. Ya, dia belum kenal Yesus adalah anak Allah, dia cuma mengenal sebagai rabi, sebagai guru. Tapi oke lah, itu adalah langkah awal untuk kemudian dia mengenal Yesus. Saudara, jadi dari sini kita juga perlu belajar sikap rendah hati mau menerima firman.
Mungkin yang berkhotbah kepada saudara adalah anak muda yang baru lulus dari sekolah teologi misalnya. Atau bahkan orang yang sekolahnya kurang tinggi, kurang pandai. Tapi maukah saudara menerima firman Tuhan karena bukan siapa yang menyampaikannya, tetapi isi firman itu selalu penting di dalam kehidupan kita. Nah, Nikodemus bilang, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang datang dari Allah. Begitu. Kami tahu, berarti dia dan teman-temannya, orang Farisi yang lain tahu. Tapi kenapa yang datang cuma Nikodemus? Karena mereka sombong, menolak untuk berjumpa dengan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kerendahan hati untuk kita makin mengenal Yesus. Nah, saudara, Nikodemus berkata, kami tahu engkau berasal dari Allah, karena tidak ada orang yang bisa melakukan tanda-tanda atau mujizat-mujizat kalau tidak diutus oleh Tuhan. Saudara, Yesus memang adalah pribadi yang membuat mujizat. Ya, dia bisa melakukan berbagai tanda ajaib yang luar biasa. Tapi jangan hanya cari mujizat, sebab tukang sihir di Mesir itu bisa meniru Musa untuk membuat mujizat. Nabi palsu pun bisa membuat mujizat. Tapi kenalilah firman lebih dari segala-galanya, supaya saudara tahu mana yang kebenaran dan mana yang bukan. Kalau guru agama saja mencari Yesus untuk mendapatkan keselamatan, betapa kita juga sangat perlu untuk belajar dengan rendah hati, mengenal siapa Yesus lebih dalam. Saudaraku, jangan hanya jadi Kristen di permukaan, tapi mari kita makin mengenal Tuhan dan firman-Nya dengan mencari waktu yang tenang, mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, jadikan kami orang yang rendah hati, ingin mencari kebenaran firman, mengetahui pribadimu lebih dalam, karena itu akan mengisi kehampaan, kekosongan, kegersangan di dalam diri kami. Dan biarlah Tuhan, dengan rendah hati kami juga mau belajar dari kebenaran-kebenaran-Mu, agar kami makin hari makin mengalami pertumbuhan rohani. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua, dalam nama Yesus, kiranya berkat-berkat ilahi melimpah dalam hidup kami. Bahkan kalau ada pergumulan yang dialami oleh anak-anak-Mu, Engkau sanggup menolong, sanggup menyelamatkan, sanggup memberikan mujizat. Dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan atas kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sekarang saudara, terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Besok hari Sabtu, doa paginya jam 6 karena bergabung hybrid dengan jemaat yang datang ke gereja. Senin sampai Jumat jam 5, tapi hari Sabtu jam 6. Mari kita selalu dekat dengan Tuhan sehingga kita diberkati oleh Dia, rohani dan jasmani. Tuhan memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.